dan pemandangan dalam kamar Pak Amir membuat jantung Alika seakan meloncat keluar. Seorang wanita muda telah mati terkapar di atas kasur yang berspray putih. Namun, warna putihnya sudah berubah menjadi merah karena darah yang mengalir dari tangan kanan wanita itu yang sudah tak ada lagi telapak tangan dan jarinya. Tepat di atas bantal, telapak tangan yang terpisah itu sudah dibungkus plastik bening yang kotor oleh darah yang masih keluar sedikit demi sedikit. Halo sobat, ketemu lagi di channel cerita kita. Saya doakan semoga sobat semua dalam keadaan sehat dan dimudahkan segala urusannya. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan nyalakan juga tanda lonceng agar sobat tak ketinggalan video dari channel ini. Karena channel kita akan selalu menyuguhkan cerpen-cerpen terbaik untuk sobat semua. Video kali ini berjudul Tumbal sebuah cerpen karangan Murni Oktarina yang dipublish pertama kali di situs cerpenmu.com. Untuk kritik dan saran silahkan sobat tuliskan di kolom komentar. Penasaran gimana ceritanya? Yuk langsung kita simak saja video ini. Selamat menyaksikan. Bangunan berlantai 3 dengan warna biru yang terlihat telah memudar. Ada sedikit cat yang sudah mengelupas sehingga menampakkan warna asli bangunan itu, putih. Bangunan yang sebenarnya adalah tempat menjual obat herbal dan berbagai jenis jamu itu memang agak jauh dari bangunan-bangunan lain. Seorang gadis remaja memandangi bangunan tersebut dengan raut wajah ragu. Toko obat dan jamu Lavendis. Tulisan nama toko itu cukup besar dan jelas, sehingga dari jarak yang cukup jauh dapat dibaca oleh gadis berambut lurus panjang yang masih berdiri tanpa bergeming. Tiba-tiba, Alika melangkahkan kakinya menuju toko itu dan masuk dengan perlahan, seperti ada kekuatan yang menariknya untuk memasuki toko itu dengan segera. Matanya menyapu seisi toko di lantai 1, mencari karyawan di sana untuk bertanya. Herannya, tidak ada satu orang pun yang terlihat. Hanya ada sofa tua, deretan lemari yang berisi obat-obatan dan jamu, meja kecil yang di atasnya ada sebuah buku kecil lengkap dengan pena, dan ada televisi kecil di atas salah satu lemari obat yang tepat menghadap jendela. Suasana sangat sepi, hanya detak jarum jam yang terdengar. Gadis remaja bernama Alika itu merasakan suatu kejanggalan. Assalamualaikum, permisi, apakah ada orang? Saya Alika, calon pegawai yang akan bekerja di toko ini. Seru Alika cukup keras, berharap ada seseorang yang mendengar. Belum ada juga tanda-tanda keberadaan seseorang di sini. Alika memutuskan untuk duduk sebentar sambil menunggu. Sofa berwarna coklat gelap yang sekarang diduduki Alika sudah dimakan usia. Kulitnya banyak yang sudah terkelupas dan sofa itu tidak cukup empuk lagi bagi Alika. Alika masih tetap menunggu. Ia berpikir mungkin pemilik toko ini sedang tidur siang di lantai 2 atau lantai 3, karena di jam tangannya memang menunjukkan tepat pukul 2 siang. Jadi ngantuk juga. Alika menguap sambil melemaskan tubuhnya, mencari posisi yang enak untuk duduk di sofa tua ini. Kok seperti tidak ada pembeli ya, sepi sekali, kata Alika dalam hati.
Alika berdiri untuk melihat keadaan di luar toko. Dari kejauhan dilihatnya ada seorang gadis dengan selendang berwarna ungu. Alika menduga usia gadis itu sekitar 20 tahunan, sama seperti dirinya. Melihat ada orang lain selain dirinya di sini, membuat Alika cukup lega. Tiba-tiba gadis berselendang ungu tersebut sudah di depan pintu toko dan masuk menyapa Alika. Permisi Mbak, apakah di sini menjual telapak tangan? Tanya gadis itu serius dengan wajah dingin dan pucat. Maksudnya telapak tangan apa sarung tangan ya? Saya belum jadi pegawai di toko ini Mbak, jadi belum tahu ada atau tidak. Pemilik tokonya entah ada di mana. Jawab Alika yang tiba-tiba merasakan tubuhnya merinding dan keheranan dengan gadis yang sangat misterius di hadapannya kini. Bukan sarung tangan, tapi telapak tangan untuk tangan saya Mbak. Kata gadis misterius itu sambil mengangkat tangan kanannya dan ditunjukkannya tepat di depan wajah Alika yang langsung pucat pasi memandangi tangan tanpa telapak tangan dan jari-jari. Tangan itu berlumuran darah dan menetes jatuh ke lantai. Tiba-tiba wajah gadis misterius yang pucat dan dingin tadi telah berubah menjadi wajah seram berwarna hitam dengan bola mata meloncat keluar. Rambutnya sudah sangat berantakan dan pakaian putihnya berlumuran darah. Tangan kirinya dengan jari-jari berkuku tajam berusaha meraih wajah Alika dan berusaha mencakarnya. Jeritan Alika memenuhi seisi toko. Dia begitu ketakutan, tubuhnya gemetaran sehingga tidak dapat menggerakkan kaki untuk berlari. Dengan jelas, Alika melihat gadis itu yang sekarang berubah menjadi hantu menakutkan dengan wajah penuh dendam. Seolah-olah hantu itu ingin membalaskan dendamnya pada Alika. Alika tidak dapat melakukan perlawanan apa-apa. Matanya hanya terpejam membaca ayat Quran pendek yang dia hafal dan memasrahkan semuanya pada Allah, apapun yang akan terjadi padanya. Keluarlah secepatnya, keluar! Jerit lirih hantu wanita itu terdengar oleh Alika. Beberapa detik berlalu, namun Alika tidak merasakan wajahnya dicakar atau dilukai hantu itu. Perlahan, Alika membuka matanya. Hantu itu tidak ada lagi, hilang. Alika terduduk lemas di lantai, merasakan kelegaan yang begitu besar. Alika memikirkan suara hantu tadi yang menyuruhnya keluar. Apa hantu itu tidak menyukai keberadaannya di sini ya? Pikir Alika. Dari lantai atas terdengar ada langkah kaki seseorang menuruni tangga. Alika terperanjat dan membayangkan jika itu adalah hantu tadi yang masih ingin membunuhnya. Langkah itu semakin jelas karena sudah berada di lantai 2. Keringat dingin dengan derasnya kembali membanjiri tubuh Alika yang lemas. Rasanya ia ingin menangis, tapi tak lama kemudian Alika lega karena itu benar-benar orang. Siapa kamu? Kenapa menjerit-jerit sehingga membangunkan saya? Tanya bapak berkumis penuh selidik pada Alika yang masih terduduk di lantai. Saya Alika Pak, calon pegawai di toko ini. Bapak kemarin menghubungi saya kan kalau saya diterima bekerja di sini. Alika menjawab dengan gugup. Oh iya. Kenapa kamu menjerit dengan sangat keras? Tadi ada tikus yang menempel di sepatu saya Pak. Jawab Alika berbohong. Dia belum mau menceritakan kejadian bertemu hantu barusan. Takut itu hanya halusinasinya saja, walau ia yakin itu benar-benar terjadi.
tikus ya. Pak Amir dengan wajah yang terlihat sangar itu menanggapi pernyataan Alika dengan nada seperti tahu sesuatu. Selanjutnya, selama kurang lebih 1 jam, Pak Amir memberi penjelasan pada Alika. Setelah itu, dia langsung kembali ke lantai 3 untuk istirahat. Pak Amir menyuruh Alika hari ini menginap saja. Mulai besok, baru diperbolehkan untuk pulang pergi. Pak Amir berpesan agar Alika bisa menempati kamar di lantai 2 dan dilarang naik ke lantai 3. Sebenarnya, Alika keberatan untuk menginap karena dia sangat tak nyaman dengan kondisi di toko ini. Tapi, mau bagaimana lagi, Alika tidak mau kehilangan kesempatan untuk bekerja. Pukul 5:30 sore, langit sudah cukup gelap. Alika sedang duduk di dekat jendela kaca sambil memandangi langit di luar sana. Kamar ini cukup besar dan nyaman untuk Alika. Tempat tidurnya empuk dan ada kamar mandi dengan keramik berwarna hijau, warna kesukaannya. Alika belum memutuskan untuk tidur karena dirasanya tanggung, soalnya setengah jam lagi azan maghrib akan berkumandang. Sehabis sholat maghrib nanti, dia baru akan tidur di atas kasur empuk dengan spray yang juga berwarna hijau. Setelah menunaikan kewajibannya sholat maghrib, Alika ingin membaca Al-Quran, tapi ternyata Al-Quran Alika tidak ada di dalam tasnya. Mungkin tertinggal di rumah, karena memang dia tadi pergi dengan terburu-buru. Akhirnya Alika hanya berzikir dan berdoa meminta perlindungan pada Allah agar tidak terjadi apa-apa dengan dirinya di sini. Tepat pukul 12 malam, Alika terbangun. Dia mendengar suara berisik di lantai 3, suara yang seperti tertahan. Samar-samar, Alika dapat mendengar suara jeritan menahan kesakitan itu. Dengan keheranan, Alika bangun dari tidurnya. Rasanya, ia ingin ke lantai 3 untuk mengetahui ada apa sebenarnya. Belum habis kebingungan Alika, ada suara hentakan keras seperti suara kayu yang mengenai sesuatu. Jeritan meminta tolong semakin jelas. Alika tidak bisa hanya duduk dan mendengarkan. Dia ingin tahu apa yang terjadi di atas. Tak peduli larangan dari Pak Amir yang tidak memperbolehkan dirinya menuju ke lantai 3. Pasti ada yang tidak beres dengan sesuatu di lantai 3. Alika bergumam dalam hatinya. Dengan langkah perlahan, Alika menaiki tangga. Tubuhnya sedikit gemetar karena takut. Tapi niatnya untuk menolong orang yang berulang kali menjerit tadi membuat Alika berani. Ternyata di lantai 3 hanya ada satu pintu kamar yang tertutup rapat. Pasti itu pintu kamar Pak Amir. Gumam Alika. Alika mendekatkan telinganya ke pintu. Benar, suara meminta tolong itu berasal dari dalam kamar tersebut. Refleks tangan Alika mengetuk pintu dengan keras. Pak Amir, tolong buka pintunya. Ada apa di dalam? Saya mendengar suara orang meminta tolong. Seru Alika keras. Tiba-tiba suara itu berhenti. Sekarang hanyalah sunyi yang menguasai suasana. Dasar tidak sopan. Saya sudah melarang kamu naik ke sini, masih saja dilakukan. Marah Pak Amir pada Alika. Pak Amir berdiri di celah pintu kamar yang hanya dibukanya sedikit. Wah Pak, saya hanya ingin tahu apakah suara jeritan meminta pertolongan tadi benar-benar ada. Ujar Alika sambil memandangi Pak Amir dari atas sampai bawah. Dia tercekat karena tangan Pak Amir berlumuran darah. Sadar kalau tangannya dilihat Alika, cepat-cepat ditariknya ke belakang tubuhnya. Pak, saya ingin melihat isi kamar Bapak, kata Alika yang entah mendapat keberanian dari mana langsung mendorong pintu kamar dengan keras.
jantung Alika seakan meloncat keluar. Seorang wanita muda telah mati terkapar di atas kasur yang berspray putih. Namun, warna putihnya sudah berubah menjadi merah karena darah yang mengalir dari tangan kanan wanita itu yang sudah tak ada lagi telapak tangan dan jarinya. Tepat di atas bantal, telapak tangan yang terpisah itu sudah dibungkus plastik bening yang kotor oleh darah yang masih keluar sedikit demi sedikit. Seketika, Pak Amir menarik tangan kanan Alika dengan sangat kuat. Lalu diambilnya pisau besar dan tajam yang masih berlumuran darah segar dari atas meja. Kemudian mengarahkannya ke tangan Alika, berusaha memotong tangan Alika dengan kesetanan. Dasar lancang, kau juga akan merasakan apa yang dialami wanita itu, juga wanita-wanita lainnya. Teriak Pak Amir yang sekarang telah berubah menjadi pembunuh yang begitu keji. Secara refleks, Alika menendang tepat di bawah perut Pak Amir, dan ia bisa terlepas dari cengkraman tangan manusia keji tersebut. Cepat-cepat Alika berlari menuruni tangga sampai ke lantai paling bawah, tapi ternyata pintu keluar dikunci. Alika memecahkan jendela kaca, namun terlalu besi menghalanginya untuk bisa keluar. Ia menjerit-jerit meminta pertolongan, berharap ada orang lewat dan mendengar jeritannya. Tapi keadaan di luar sangat gelap dan sunyi. Alika menangis membayangkan sebentar lagi Pak Amir akan memotong tangannya yang pasti akan mengenai urat nadinya, dan pada akhirnya nasibnya akan sama seperti wanita yang tadi dilihatnya, mati dengan tragis. Terdengar langkah Pak Amir menuruni tangga sambil memanggil-manggil namanya. Alika, Alika, kamu tak akan bisa kabur dari sini. Tak ada yang bisa lolos dariku. Telapak tanganmu yang halus dan cantik itu akan menjadi telapak tangan yang ke-10 untuk kusantap. Kembalikan telapak tanganmu yang cantik. Aku berjanji akan memotongnya dengan perlahan. Dasar orang gila, mana ada orang yang mau memberikan tangannya pada iblis seperti kamu. Teriak Alika marah. Kini Pak Amir sudah berada di hadapannya, lalu mengayunkan pisau tajam ke arah tangan Alika. Alika berhasil mengelak, hanya tangannya sedikit tergores dan mengeluarkan darah segar. Alika berlari menghindar ke arah ruang belakang sambil menahan darah yang keluar dari tangannya dengan sapu tangan. Dia terus berdoa. Ia yakin hanya Allah yang dapat menolongnya. Jika memang harus mati, itu berarti sudah menjadi takdirnya. Tiba-tiba terdengar jeritan keras. Tidak! Alika menoleh dan perlahan kembali menuju ke ruang depan. Pemandangan mengerikan tersaji di hadapannya. Sungguh tak dapat dipercaya, namun ini nyata dilihat oleh Alika. Wanita yang menakutinya siang tadi kini sedang mencakar-cakar tubuh Pak Amir. Beberapa saat kemudian, mulai bermunculan hantu-hantu wanita lainnya yang semuanya berpakaian putih penuh darah dan tangan kanan mereka tanpa telapak dan jari. Kemudian, salah satu dari mereka memotong dengan sadis kedua tangan Pak Amir. Pak Amir menghembuskan nafasnya yang terakhir, diiringi jerit kesakitannya yang semakin melemah. Hantu-hantu itu pun menghilang, dan pintu tiba-tiba terbuka sendiri. Alika mulai keluar dari toko itu sambil menjerit dan berteriak. Entah sudah berapa lama ia berlari, Alika tak tahu. Hingga akhirnya Alika jatuh tak sadarkan diri. Perlahan mata Alika terbuka. Dia berada di ruangan serba putih
dan tercium bau obat-obatan. Seorang suster tersenyum padanya. Alika membalas senyum itu dan meringis ketika dirasakannya sakit di pergelangan tangan kanannya yang sekarang telah diperban. Tenang dulu ya Mbak, istirahat saja, karena Mbak baru sadar dari pingsan semalaman, kata suster dengan lembut pada Alika. Kedua orang tua Alika yang juga berada di sana langsung memeluk anak mereka dengan tangis haru. Mereka sangat bersyukur karena Alika berhasil selamat dari pembunuhan sadis oleh Pak Amir yang ternyata dulunya adalah dokter di rumah sakit ini. Ceritanya berawal ketika Pak Amir bertemu dengan seseorang yang mengajarkannya ilmu hitam. Kemudian Pak Amir berhenti menjadi dokter dan menghilang tanpa jejak. Ternyata Pak Amir membuka toko obat dan jamu, tapi tidak pernah mau melayani pembeli. Membangun toko itu hanyalah siasat Pak Amir untuk mendapatkan korban 10 orang wanita yang akan diambil sebatas pergelangan tangan sampai jarinya saja sebagai tumbal untuk membuatnya awet muda dan kaya raya tanpa perlu bekerja. Lalu dia sengaja memasang iklan di koran tentang lowongan pekerjaan khusus wanita muda agar dengan mudah ia dapat menjebak para korbannya itu. Ajaran sesat yang didapat Pak Amir dari seseorang yang sekarang entah ada di mana, itu membuatnya kehilangan akal sehat. Tapi hal ini malah berakhir tragis terhadap dirinya sendiri, karena roh-roh 9 wanita yang telah dia bunuh itu ternyata membalas dendam kepadanya. Saat Alika pingsan di tengah jalan, ia ditemukan oleh serombongan polisi yang sedang melakukan patroli. Polisi curiga karena lengan Alika terluka cukup dalam dan masih mengeluarkan darah. Para polisi itu pun mengikuti jejak darah yang tercecer di jalan dan sampailah di toko obat dan jamu Lavendis. Alika mendengarkan penjelasan kedua orang tuanya yang masih memeluk erat dirinya. Pagi ini, toko itu sudah diamankan polisi, sayang. Mayat wanita-wanita muda yang dibunuh itu akan segera dimakamkan. Begitu juga dengan mayat Pak Amir, ucap ayah sambil memegang tangan Alika. Alika pun menghela napas lega. Ucapan syukur tak henti-hentinya keluar dari mulut Alika. Kini dia semakin mengerti dan meyakini keagungan Tuhan Sang Maha Pencipta. Segala sesuatu yang mustahil sekalipun dapat terjadi jika Tuhan telah menghendaki. Oke sobat, demikian akhir cerita dari cerpen berjudul Tumbal Telapak Tangan. Semoga dapat menghibur sobat semua. Sampai ketemu lagi di video berikutnya.